Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada bulan yang lalu kita membaca pendahuluan dari Kutaib, buku kecil yang kita bahas, Al-Hath 'ala Ittiba' Sunnah wa Tahdhir minal Bid'ah wa Bayan Khatariha, yang ditulis oleh seorang ulama besar di Madinah, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahullah. Beberapa ayat yang kita baca pada pertemuan terdahulu menjelaskan tentang diutusnya Nabi SAW itu sebagai nikmat karunia yang besar bagi kaum mukminin, yang tugasnya adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tentang sikap manusia, sikap umat manusia ketika disampaikan wahyu kepada mereka oleh Rasulullah SAW. Ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Itu yang kita bahas secara garis besar pada pertemuan pertama. Kita akan lanjut. Pembahasan berikutnya adalah kalau ada yang nyanding bukunya, kalau di buku saya itu halaman 5. Tapi intinya judulnya adalah perkataan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, min sifatis syari'ati al-baqa'u wal umum wal kamal. Min sifatis syari'ah al-baqa' wal umum wal kamal. Di antara sifat syariat, artinya syariat yang dibawa oleh Nabi SAW, syariat Islam, yang karena syariat ini Rasulullah SAW diutus oleh Allah untuk disampaikan kepada umat di akhir zaman. Sifat syariat itu banyak, tapi di antaranya yang paling pokok itu ada 3. Sifat syariat yang paling pokok di antaranya ada 3. Yang pertama al-baqa, dia bersifat kekal. Wal umum, bersifat umum,
Umum maksudnya untuk semua makhluk yang diberi taklif, diberi beban kewajiban, yaitu jin dan manusia. Jadi berlaku umum untuk seluruh makhluk Allah yang bernama jin dan manusia sampai hari kiamat. Dan sifat yang ketiga adalah al-kamal, sempurna. Beliau jelaskan hafizahullah, wa hadhihi syari'atu. Saya baca ya, nanti sambil dikasih harokat supaya manfaatnya lebih besar. Wa hadhihi syari'atu allati ba'athallahu biha rasulahul karim Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam muttasifatun bithalathi sifat. Muttasifatun bithalathi sifat. Syariat ini, hadhihi syari'ah yang ba'athallahu biha rasulahu al-karima sallallahu alaihi wasallam, yang Allah telah utus Rasulnya yang mulia yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat ini, artinya syariat yang karenanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariat ini mempunyai sifat muttasifah, tersifati atau mempunyai sifat bitalathi sifatin, mempunyai sifat dengan 3 sifat, artinya memiliki 3 sifat. Syariat ini, syariat Islam, memiliki 3 sifat utama. Kalau sifatnya banyak, tapi yang utama itu ada 3 sifat pokok. Hiya al-baqa. Yang pertama al-baqa, bersifat kekal. Artinya kekal, ya dia tidak pernah akan menjadi usang, tidak lekang karena panas, tidak membeku karena dingin, tidak menjadi usang, tidak luntur oleh pengaruh-pengaruh zaman. Dia tetap kekal, berlaku, hanya akan berakhir ketika dunia ini berakhir. Itu sifat utama syariat Islam. Jadi dia terus akan berlanjut dan berlangsung hingga hari kiamat. Yang kedua, wal umum, bersifat umum. Artinya mencakup semua makhluk. Sifat ini diperuntukkan umum, mencakup semua makhluk yang diberi taklif, yang mukallaf, diberi beban kewajiban. Dan itu hanya 2. Makhluk yang diberi beban oleh Allah dengan kewajiban itu hanya 2, yaitu jin dan manusia. Golongan jin dan golongan manusia. Yang ketiga, al-kamal, wal kamalu, bersifat sempurna. Artinya tidak ada cacat, tidak kekurangan, tidak berlebih. Kemudian beliau jelaskan satu persatu, fahiya baqiyatun ila qiyamis saah. Maka syariat ini bersifat kekal sampai hari kiamat, berlaku terus sampai hari kiamat, tidak pernah tidak berlaku. Bahkan sebagai syariat yang kekal, dia sholih likulli zaman wa likulli makan. Sholih itu artinya baik, layak untuk setiap tempat dan setiap waktu, zaman apa saja, waktu apa saja, tempat apa saja. Maka syariat ini akan baik digunakan di
tempat itu atau di zaman itu, tidak pernah akan luntur dan tidak pernah akan terpengaruh oleh apapun. Kalau yang terpengaruh orangnya, tapi syariat ini tidak pernah terpengaruh oleh siapapun dan oleh apapun. Dia berlaku tetap kekal sampai hari kiamat. Dalilnya diantaranya qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman dalam surat Al-Ahzab, ayat 40. Surat Al-Ahzab itu surat nomor 33 ayat 40. Allah berfirman, "Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullahi wa khataman nabiyyin." Bukanlah Muhammad itu bukanlah Muhammad itu ayah dari seseorang di antara kalian. Muhammad itu bukan ayah seseorang di antara kalian. Maksudnya apa? Maksudnya walaupun beliau seorang ayah bagi putra-putrinya, tetapi statusnya lebih dari itu. Statusnya adalah Muhammad itu adalah Rasulullah, walakin Rasulullah, akan tapi Muhammad itu adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Bukanlah Muhammad itu ayah seseorang di antara kalian, tetapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Ini salah satu di antara dalilnya. Segi pendalilannya di mana? Tadi dikatakan oleh Syekh bahwa sifat syariat ini bersifat baqiyah, al-baqa, tetap kekal. Kok ayatnya ini, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin, mana yang mengatakan baqa atau baqiyah? Adanya cuma walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Akan tapi dia adalah Rasul Allah dan penutup para nabi. Hanya itu yang dikatakan oleh Allah. Tentu wajhud dalalah, segi pendalilannya adalah terletak pada wa khataman nabiyyin. Beliau adalah penutup para nabi. Artinya sesudah Nabi kita Muhammad SAW tidak ada nabi lain lagi. Menunjukkan kerasulan dan kenabian Nabi Muhammad itu berlaku sampai hari kiamat, karena sesudah beliau diutus tidak ada lagi nabi. Maka kerasulan beliau dan kenabian beliau itu berlangsung dan berlaku sampai akhir zaman, sampai dunia ini berakhir. Barang siapa yang berpegang pada agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dia selamat di segala zaman apapun semenjak beliau diutus. Dan barang siapa yang tidak berpegang pada agama ini, maka dia akan celaka di manapun dia berada dan di zaman apapun. Ini salah satu dalilnya. Kemudian dalil yang kedua, beliau membawakan hadis. Jadi dalil yang pertama dari ayat, dalilnya sangat banyak, tapi ini salah satu di antara dalil. Dalil yang pertama dari ayat, dalil yang kedua dari hadis. Qala hafizahullah wa rawal Bukhari wa Muslimun, ini nomornya di sini ada, an Muawiyah radhiyallahu anhu qala sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan walan tazala hadhihi al-ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya
amrullah. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim maksudnya di dalam kitab sahih masing-masing. Kalau disebut rawa Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, itu maksudnya di dalam kitab sahih masing-masing. Karena Imam Bukhari punya kitab yang lain, Imam Muslim juga punya kitab yang lain. Tapi ketika disebut rawa Al-Bukhari wa Muslim, maksudnya adalah di dalam kitab sahih masing-masing. Dibawakan dari seorang yang bernama Humaid ibnu Abdurrahman. Humaid ibnu Abdurrahman, seorang tabi'i jalil. Beliau Humaid ibnu Abdurrahman mengatakan, sami'tu Muawiyah khatiban. Di sini nggak ada, tapi di sanadnya seperti itu. Saya mendengar Muawiyah berkhutbah. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma berkhutbah. Ya, ketika berkhutbah, yaqul, beliau mengatakan, dalam khutbahnya Muawiyah mengatakan, kalau ini khutbah dari Muawiyah, tentu Muawiyah berasal dari Nabi SAW. Yaqul, Muawiyah berkata, qala, beliau mengatakan, sami'tun Nabi SAW, saya mendengar Nabi SAW. Jadi Muawiyah mendengar langsung dari Nabi SAW. Muawiyah radhiyallahu anhu mendengar dari Nabi SAW, yaqul, Nabi bersabda, man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, yufaqihu, Allah akan jadikan dia faham. Yufaqihu, Allah akan jadikan dia faham. Fiddin, dalam urusan agama. Barang siapa yang Allah kehendaki baik padanya, maka orang itu akan Allah jadikan faham dalam urusan agamanya. Berarti memahami urusan agama adalah kebaikan. Kalau tidak memahami urusan agama, tidak baik. Orang yang dikehendaki baik akan Allah beri taufik dia untuk memahami agamanya. Ngajinya dari rajin. Terus ketika ngaji dia benar-benar berusaha untuk tidak melupakan apa yang sudah dikaji, yang dasarnya adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena ketika orang paham agama, itu berarti tanda kebaikan yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ini penggalan hadis yang pertama ini, sesungguhnya kalau kita memahami dan kita menghayati, ini merupakan motivasi yang sangat besar bagi kita untuk berusaha tafaqquh fiddin, berusaha untuk memahami agama. Udah ilmu lain itu tinggalkan, maksudnya bukan tinggalkan, maksudnya kesampingkan dulu. Ini yang paling kita utamakan, tafaqquh fiddin kita utamakan. Ilmu-ilmu yang lain akan bermanfaat kalau fungsinya mendukung keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Maksudnya ilmu yang lain boleh dicari, itu boleh dicari dan kadang-kadang penting, tapi tidak akan sepenting ilmu agama. Tidak akan bisa mengalahkan kepentingan ilmu agama. Ilmu agama adalah ilmu yang nomor satu, tidak bisa dijadikan ilmu sampingan. Berapapun waktu yang kita miliki, itu harus kita sediakan waktu khusus untuk mempelajari ilmu agama sesuai kemampuan kita masing-masing. Mungkin kemampuan orang dalam mempelajari ilmu agama beda-beda, dan waktu yang dimilikinya juga beda-beda. Ada seseorang punya waktu hanya setengah jam dari 24 jam, tapi yang setengah jam ini digunakan baik-baik, benar-benar untuk tafaqquh fiddin, untuk memahami apa yang wajib dia lakukan. Karena ada ilmu agama yang la yasabul muslimu jahluhu. Artinya ada ilmu agama yang setiap muslim tidak boleh tidak tahu, harus tahu. Misalnya masalah tauhid.
siapa Allah secara garis besar, bukan detailnya. Kalau detailnya orang-orang tertentu. Terus ilmu tentang pokok-pokok agama, misalnya tentang sholat, wajib bagi setiap orang untuk mengetahui bagaimana dia sholat. Secara garis besar, detail-detailnya itu nanti orang-orang tertentu. Wudu, toharoh itu adalah perkara yang sangat penting. Kalau sampai ada muslim tidak ngerti bagaimana hukum toharoh, bagaimana caranya bertoharoh, ya dia akan dosa. Wudunya menjadi tidak sah, sholatnya menjadi tidak sah. Dan kita melihat kaum muslimin masih banyak yang wudunya nggak benar. Wudu asal dikitir begini pakai air mengalir, sikunya nggak basah, kakinya nggak basah, mata kakinya nggak basah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan wailun lil aqabi minan nar, diancam tumit yang tidak basah ketika berwudu diancam dengan api neraka. Sholatnya jadi tidak sah. Dulu Nabi pernah menegur al-musi sholatuhu, orang yang sholatnya itu jelek, wudunya nggak benar. Kata Rasulullah, tawaddo fa innaka lam tatawaddo, wudu karena kamu belum wudu. Itu penting, ilmu wudu itu penting, ilmu sholat penting. Diulang lagi, wudu lagi dia. Kata Nabi, tawaddo fa innaka lam tatawaddo, sampai 3 kali. Wudu karena kamu belum wudu. Ketika sholat begitu juga, nyerah dia, salah terus nyerah. Gimana sih wudu yang baik? Nih ditunjukkan oleh Rasulullah. Sholatnya juga begitu, ditegur sampai 3 kali. Sholli fa innaka lam tusalli. Suruh ngulang lagi. Begitu Nabi Muhammad SAW mengajari dulu sebagian di antara sahabatnya, karena tingkat pemahaman para sahabat juga beda-beda. Maka ada yang sekali faham, ada yang perlu dengan disuruh seperti itu supaya melekat di dalam hati. Lah ini adalah ilmu-ilmu pokok yang semua muslim harus tahu. Tentang tauhid, tentang syirik, setiap orang harus tahu apa itu syirik dan bentuknya bagaimana, macam-macamnya bagaimana, harus tahu. Karena kalau tidak tahu, dia akan bisa terjerumus dalam kemusyrikan. Setelah yang pokok-pokok yang global-global ini, orang mau mencari ilmu dunia terserah, sesuai dengan bakat dan bidang masing-masing. Tapi ilmu dunia yang dipakai itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Syekh Utsaimin rahimahullah ketika membawakan ayat-ayat dan nas-nas tentang pujian terhadap ilmu, beliau mengatakan yang dimaksudkan adalah ilmu syariat, ilmu agama. Adapun ilmu dunia, kalau itu bermanfaat, maka itu adalah ilmu yang baik. Kalau ilmu itu tidak bermanfaat, maka itu adalah ilmu yang tidak baik. Kalau ilmu itu manfaat dan tidaknya itu tidak jelas, maka itu adalah ilmu yang sia-sia. Jadi ilmu dunia ini tergantung dari kebutuhan kita. Kalau memang kita dibutuhkan dan tidak ada yang paham, maka menjadi wajib fardu kifayah bagi kita untuk menuntutnya. Ilmu bangunan atau ilmu kesehatan, kalau tidak ada yang paham tentang ilmu itu, padahal diperlukan, maka itu menjadi fardu kifayah. Mungkin nanti menjadi sunnah. Itu demikian. Tapi yang paling pokok adalah ini: siapapun yang mempelajari ilmu dunia tidak boleh mengesampingkan ilmu tentang din ini. Karena apa? Rasulullah SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan bahwa orang yang tidak dikehendaki baik oleh Allah itu tidak akan diberi kefahaman tentang ilmu agama. Kok kecenderungannya lari dari ilmu agama terus, itu hati-hati itu. Jangan-jangan memang bukan kebaikan yang dikehendaki oleh Allah pada diri orang itu. Makanya kita yang sekarang ini punya semangat untuk ngaji, semangat ini kita jaga agar kita istiqomah. Terus kita belajar ya. Nah, yang namanya belajar kayak gini itu harus sabar.
Belajar ilmu agama itu harus sabar. Kita mengerti yang paling global dulu, paling garis besar dulu yang dibutuhkan oleh setiap kita. Tentang haid, tentang nifas, itu kan masalah-masalah yang sangat pokok. Kalau sampai nggak tahu kan lucu. Juga masalah pernikahan, mana yang boleh kita nikahi, mana yang tidak boleh, mana yang mahram, mana yang tidak mahram, itu semuanya adalah masalah-masalah ilmu-ilmu yang pokok yang setiap muslim harus tahu. Kalau tidak, ya akhirnya seperti yang kita lihat sekarang ini, nggak jelas mana hubungan yang dibolehkan, mana yang dimaksudkan dengan ayat lita'arafu, untuk saling kenal, supaya saling kenal itu sesuai dengan koridor agama. Nah, itu harus kita pahami dengan baik. Jadi maksudnya, saya ulang ya, barangkali tadi ada yang salah paham. Saya tidak ingin mengatakan bahwa ilmu dunia itu nggak boleh dicari sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan bakat masing-masing orang. Tetapi yang harus kita utamakan, yang tidak boleh kita tinggalkan sama sekali adalah ilmu tentang agama, sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak dituntut di luar kemampuan. Wa innama ana qasim, kata Nabi SAW berikutnya, wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Tidak lain, aku hanya pembagi, orang yang membagi. Saya itu fungsinya hanya membagikan saja. Sedangkan Allah lah yang memberi, termasuk hidayah, termasuk taufik untuk memahami ilmu agama. Saya itu hanya membagi saja. Kata Allah, ini harus begini saya sampaikan. Tapi yang akan memberikan taufik adalah Allah. Dia bisa paham atau tidak, punya semangat untuk memahami atau tidak, itu Allah yang menentukannya. Saya hanya membagi, mengajak, menyampaikan, baik dalam masalah ilmu maupun dalam masalah yang lain. Saya hanya membagi. Yang memberi adalah Allah. Walan tazala hadhil ummatu, dan akan selalu umat ini, lantazala akan terus umat ini. Lantazala itu artinya terus, selalu. Hadhil ummah, umat ini, qaimatan, tegak, ala amrillah, di atas amr Allah. Ini di bawah ada lagi juga, hatta ya'ti amrullah. Amrullah yang pertama dengan amrullah yang kedua maknanya berbeda. Karena ala amrillah yang pertama maksudnya ini di atas ketetapan agama Allah. Kalau amr yang kedua di atas ketetapan takdir Allah, maksudnya hari kiamat. Jadi umat ini akan senantiasa terus tegak di atas agama Allah, di atas ketetapan syariat Allah. Artinya akan selalu ada umat yang sampai akhir zaman tetap berpegang pada ketetapan syariat Allah, akan berpegang pada agama Allah. La yadhurruhum man khalafahum. Tidak akan membahayakan mereka adanya orang yang menyelisihi mereka. Tetap akan ada orang yang menyelisihi. Gak mungkin di dunia ini orang semuanya sepakat dengan apa yang kita sampaikan. Sebaik apapun yang kita sampaikan, sebenar apapun kita berpijak pada landasan yang benar, itu tetap saja ada orang yang tidak setuju. Jadi jangan mengharapkan kita semua orang setuju. Enggak. Apalagi untuk urusan-urusan dunia, urusan agama, urusan tentang benar salah, urusan hak dan batil, urusan selamat dan tidak selamat saja, kalau kita sudah berusaha yang paling benar, tetap ada orang yang tidak sepakat. Jadi itu tidak perlu mempengaruhi kita. Nah, sifat umat yang terus berpegang pada agama Allah ini tidak akan terpengaruh dengan adanya orang-orang yang menyelisihi mereka. Tetap berjalan. Ya, kadang-kadang iman naik, kadang-kadang turun.
kadang-kadang terpengaruh, tapi tetap dia istiqomah. Ketika turun segera sadar, kemudian kembali lagi dalam posisi semula, berusaha untuk menyemangati dirinya lagi supaya semakin meningkat kualitas atau mutu keimanannya, mutu amalnya, mutu ibadahnya, mutu berpegangnya pada syariat dan agama Allah. Akan terus ada orang seperti ini sampai hatta ya'tiya amrullah, sampai datang ketetapan Allah. Sampai datang ketetapan Allah maksudnya ketetapan takdir ketika terjadi hari kiamat. Nah, ini hadis Nabi SAW yang menjadi syahid, yang menjadi pendalilan dalam hadis ini adalah sabda Nabi, walan tazala hadhil ummatu qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Sampai hari ketika Allah memastikan, menetapkan seluruh kaum mukminin diwafatkan oleh Allah, sampai hari itu tetap ada orang yang berpegang pada agama Allah. Kita mendengar kisah riwayat yang sahih tentang munculnya Imam Mahdi, kemudian turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam nanti di akhir zaman. Itu adalah sebagian dari riwayat-riwayat yang sahih yang menjelaskan tentang agama ini tetap akan berlangsung sampai hari kiamat, sampai ketika Allah memutuskan seluruh makhluk, seluruh manusia yang punya keimanan di dalam hatinya itu dimatikan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sejak saat itu sudah berakhir dipegangnya agama ini oleh manusia. Setelah itu tinggal manusia yang dikatakan oleh hadis sebagai syarrul khalq, manusia makhluk yang paling buruk, seburuk-buruknya makhluk, yaitu makhluk yang disiapkan oleh Allah untuk menghadapi dan mengalami terjadinya kehancuran alam semesta ini dengan hari kiamat. Ini satu. Jadi ini dalil atau dua dalil di antara dalil yang banyak yang menunjukkan bahwa syariat itu memiliki sifat baqa, kekal. Sifat yang kedua umum, bersifat umum. Qala hafizahullah, beliau hafizahullah mengatakan wahiyya ammatun litsaqalaini al-jinni wal insi. Dan syariat Islam ini bersifat umum, mencakup dua golongan. At-taqalain itu dua golongan. Siapa dua golongan itu? Yaitu al-jin wal ins, jin dan manusia. Sekarang karena sebutan kita manusia, yang kita bicarakan manusianya saja ya. Kalau jin urusannya lain, urusan jin. Tapi kita bicaranya tentang manusia. Mudah-mudahan nggak ada soal-soal tentang kalau jin gimana. Ya, kalau jin, kalau ada informasinya dari wahyu kita bisa sampaikan. Kalau kita tahu, kalau nggak tahu ya udah kita urusi diri kita sendiri saja. Ngurusi diri kita sendiri saja masih belum bisa baik, ngurusi pihak lain. Wahum ummatuhu sallallahu alaihi wasallam, dan mereka jin dan manusia adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jin dan manusia itu seluruhnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak dahulu atau semenjak kapan? Ya, tentu semenjak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman. Sampai akhir zaman. Yang dimaksudkan mereka adalah umat Nabi, umat yang bagaimana? Kata beliau hafizahullah, ummatud dakwah. Umat dakwah. Umat dakwah. Umat yang didakwai oleh Nabi. Jadi yang dimaksudkan seluruh makhluk manusia dan jin di akhir zaman itu semuanya menjadi umat Nabi Muhammad, bukan berarti mereka seluruhnya muslim. Tapi maksudnya umat yang didakwai oleh
Nabi Muhammad SAW, umat yang menjadi kewajiban Nabi untuk mendakwai mereka, dan mereka punya kewajiban untuk taat kepada Nabi. Semuanya makhluk di akhir zaman ini, manusia dan jin di akhir zaman, semuanya adalah umat yang tidak boleh menerima dakwah dari nabi-nabi sebelumnya, tapi harus masuk dalam lingkaran dakwah Nabi Muhammad SAW. Fa inna kulla insiyyin wa jinniyyin fa inna kulla insiyyin wa jinniyyin min hin bi'thatihi ila qiyamis sa'ah mad'uun ila dukhul fid dinil hanif, mad'uun ila dukhuli fid dinil hanifi alladzi ba'atsallahu bihi rasulahul karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam, alladzi ba'atsallahu bihi rasulahul karima sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna kulla insin, maka sesungguhnya setiap manusia, wa jinnin, dan setiap jin, min hin, semenjak bi'atsatihi, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat, mad'un, setiap manusia dan jin itu diseru, diajak, mad'un, diseru, diajak, ila dukhul, untuk masuk, fid dini, ke dalam agama al-hanif, yang hanif. Agama hanif itu agama yang lurus, yang tidak bengkok. Karena Islam ini adalah agama yang lurus, yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dia lurus. Orang yang beragama Islam ini, dia harus pandangannya lurus menuju kepada Allah, tidak peduli kanan kirinya. Maknanya tidak peduli dengan seruan-seruan dari ajaran-ajaran yang lain. Pandangannya, wajahnya hanya tertuju kepada Allah. Al-muqbil 'ala Allah, al-mu'rid an kulli ma siwallah. Menghadap hanya kepada Allah saja dan berpaling dari segala yang selain Allah. Semua ajaran lain dia nggak pedulikan, dia hanya peduli pada agama Allah. Karena apa? Karena ini adalah kunci selamatnya. Dia ingin selamat, dia ingin masuk surga, dia ingin bahagia hidupnya, bukan di dunia ini saja, tapi di akhirat yang paling penting. Maka dia terus menghadap kepada Allah SWT dan tidak mau menggubris ajaran-ajaran yang selain dari ajaran agama Allah ini. Jadi setiap manusia, setiap jin itu semenjak diutusnya Nabi sampai hari kiamat, semuanya diajak dan diseru untuk masuk ke dalam dinul Islam, dinul hanif, agama yang lurus ini. Alladzi ba'atsallahu bihi, yang dengan agama itulah Allah mengutus Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi kita Muhammad SAW diutus dengan membawa apa? Dengan membawa agama Islam yang hanif. Bukan diutus untuk membangun ekonomi, bukan diutus untuk membangun bangunan-bangunan, bukan diutus untuk membangun dunia dengan teknologi, bukan. Tapi Nabi diutus untuk membawa agama ini, membangun yang lebih penting, yaitu apa? Membangun manusia-manusia yang beribadah kepada Allah, bertauhid, tidak syirik. Sehingga kalau mereka hidup dengan segala keahlian yang mereka miliki, mereka hidup beribadah kepada Allah. Ada yang punya kebun korma banyak, ahli dalam mengelola perkebunan korma, mengawinkan korma jantan dengan korma betina. Itu kalau punya keahlian itu menjadi orang yang beribadah kepada Allah, yang Nabi punya kewajiban untuk
mengajak mereka menuju agama ini. Adapun ilmu dunia itu bukan bukan yang diemban, bukan yang dipikul oleh Nabi SAW. Buat pesawat itu bukan urusannya Nabi, tapi antum a'lamu bi amri dunyakum. Kamu lebih paham tentang urusan dunia kamu. Tapi kalau bikin pesawat ya pakai adab-adab yang islami. Kalau naik pesawat pakai adab-adab yang benar, yang diridhoi oleh Allah. Turun dari pesawat juga begitu. Ya. Kalau menggunakan mobil, jenis mobil kayak apapun, umpamanya nanti ada mobil rodanya 12, kemudian yang satu roda bisa jadi tangan, misalnya yang satu roda lagi misalnya bisa jadi kepala, terus dia terbang mau suatu saat, terserah. Tapi yang jelas harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalah teknologi, nggak ada kaitannya. Kita mengikuti Nabi dan kita mengikuti sahabat, itu kemudian kita harus naik onta. Ya kalau kita ada onta kita pakai ya nggak masalah. Tapi kalau kita naik mobil juga nggak ada masalah, karena bukan Nabi Muhammad diutus bukan untuk ngurusi urusan itu, urusan agama. Kita mengikuti Nabi bukan berarti kita mengikuti naik onta beliau. Nah, ini manusia itu di dunia itu ada 3 golongan. Golongan tengah, golongan kanan, golongan kiri. Golongan apa? Bukan jangan kanan dan kiri, tapi maksudnya golongan tengah, golongan ifrat dan golongan tafrid. Golongan yang berlebih-lebihan, ekstrim, dan golongan yang mengabaikan. Golongan abai, yang mengabaikan. Kan sekarang ada gitu ya. Karena hulu sampai pedang Rasulullah itu disimpan, rambutnya disimpan, itu hulu. Ini golongan ifrat. Golongan tafrid, sampai ajaran Nabi diabaikan. Golongan yang mengabaikan sampai ajaran Nabi diabaikan. Nabi kan terbagi menjadi 2, dia sebagai pribadi, dia sebagai Nabi. Kalau sebagai Nabi kita ikuti, sebagai manusia nggak harus kita ikuti. Loh gimana? Nabi itu manusia. Manusia yang diutus oleh Allah untuk menjadi Nabi, untuk menjadi Rasul, menyampaikan risalahnya. Jadi begitu. Nggak, gimana misah-misahkannya, berdasarkan dalil apa? Membangun akidah, membangun keyakinan kok seperti itu. Membangun keyakinan berdasarkan kejelasan yang jelas, yang pasti, Al-Quran dan Sunnah. Dan bagaimana para sahabat memahaminya. Yang penting kita mengikuti bagaimana para sahabat mengikutinya. Begitu. Itu contoh saja golongan hulu yang berlebihan dan golongan yang mengabaikan. Contohnya tadi, sampai rambutnya disimpan karena ingin meniru Nabi mungkin, tapi sampai hal-hal yang di luar yang benar, di luar jalur yang diperintahkan oleh Nabi. Pedangnya disimpan, walaupun pedang palsu disimpan. Rambutnya rambut siapa? Nggak tahu. Jadi seperti itu. Kemudian ada golongan yang mengabaikan ajaran-ajaran Nabi SAW. Walaupun dua-duanya hulu sesungguhnya. Hulu dalam sisi ini, yang ini hulu di sisi ini. Hulu di dalam mengabaikan ajaran Nabi. Ini hulu di dalam sisi yang lain, tapi dia mengabaikan ajaran Nabi. Ini juga mengabaikan ajaran Nabi, dia juga begitu, sama. Kama qala Allahu azza wa jalla, ini dalilnya. Di antara dalilnya, kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana, kama itu artinya sebagaimana. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Yunus, surat nomor 10 ayat 25. Yunus 25. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Dan Allah menyeru
Allah mengajak, menyeru menuju Darussalam, negeri kedamaian. Itu maksudnya adalah sorga. Allah menyeru menuju sorga. Ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi'idnih. Itu dalam surat Al-Baqarah. Ayat berapa itu? Jadi wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan kamu menikahi wanita-wanita yang musyrik sampai wanita ini beriman. Wala tankihul musyrikat hatta yu'min wala tankihul musyrikat hatta yu'minna. Jangan menikahi wanita-wanita musyrik sampai mereka beriman, meskipun walau a'jabatkum, meskipun sangat menakjubkan kamu kecantikannya seperti bintang-bintang Korea. Misalnya kecantikannya luar biasa, tapi jangan nikahi mereka. Dan jangan kamu nikahkan anak-anak perempuan kamu atau wanita-wanita kamu dengan orang-orang musyrikin, meskipun sangat mengagumkan kegantengannya. Gitu. Karena apa? Ulaika yad'una ilan nar. Mereka mengajak menuju ke api neraka. Wallahu yad'u ilal jannah. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idzni. Sedangkan Allah mengajak menuju ke sorga dan menuju ke ampunan Allah dengan izinnya. Dengan izinnya. Itu Allah mengajak, menyeru menuju Darussalam, menuju sorganya. Kalau Allah mengajak orang menuju ke sorganya, dengan apa mengajaknya? Supaya orang masuk ke dalam Islam. Seperti itu dalam keterangan-keterangan yang dibawakan oleh para ulama dengan membawakan riwayat-riwayat. Darussalam sorga, jannahnya, negeri kedamaian. Tapi untuk bisa masuk sorga harus mengikuti ajaran Islam. Yang Islam itu adalah agama yang Allah sampaikan melalui nabinya Muhammad SAW. Untuk itulah Nabi Muhammad SAW diutus. Itulah caranya Allah mengajak orang menuju kepada sorga. Apakah semua orang itu mau masuk sorga? Tidak. Bodoh ya. Disuruh masuk sorga nggak mau kan bodoh. Kullu ummati yadkhulul jannah, kata Nabi dalam hadis Bukhari. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku akan masuk sorga, kata Nabi itu. Illa man aba, kecuali orang yang nggak mau. Bodoh. Karena bodoh dia nggak mau masuk sorga. Terbalik cara pandangnya. Kayak pakai kacamata hitam, orang warnanya terang benderang, pakai kacamata hitam kelihatan hitam, menjadi gelap. Kalau buta warna sesungguhnya nggak masalah, itu musibah ya, yang harus disabari. Tapi kalau buta warna kehidupan, ini yang musibah besar. Nggak bisa melihat yang hak dan batil, nggak bisa membedakannya yang hak dan yang batil, nggak bisa membedakan antara hidayah dengan dhalalah, petunjuk dengan kesesatan. Semuanya dianggap sama. Yang penting baik. Yang penting baik. Baik apa? Baik cara ngomongnya, baik memberi makannya, baik kepada tetangga. Walaupun dia ahlul batil nggak masalah. Wal'iyadzubillah. Bukan itu yang dimaksudkan ya. Artinya dia tertutup pandangan matanya, tidak bisa melihat dengan jelas. Jadi tidak semua orang mau diajak untuk masuk surga. Siapa yang tidak mau masuk surga, yang menolak untuk masuk surga, kata Nabi, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad dakhala an-nar aw faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, niscaya dia masuk surga. Siapa yang maksiat kepadaku, maka dia
akan masuk neraka, tidak mau dia untuk masuk surga. Makanya Allah kemudian mengatakan wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dia kehendaki ila siratim mustaqim, menuju jalan yang lurus. Ini sinkron tadi dengan hadis yang kita baca di depan. Man yuridillahu bihi khairan, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan jadikan dia faham terhadap agamanya. Di sini yahdi may yasha, Allah akan memberikan petunjuk, taufik kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang tidak dikehendaki tidak masuk di sini, menuju jalan yang lurus. Fa fi hadhil ayatil karimah, maka dalam ayat yang mulia ini, kata beliau hafizahullah, al-isyaratu ila ummatid da'wah wa ummatil ijabah. Dalam ayat yang mulia ini terdapat isyarat adanya umat dakwah dan adanya umat ijabah. Jadi umat Nabi Muhammad SAW ini ada dua, umat dakwah dan umat ijabah. Umat dakwah artinya umat yang menjadi wilayah Nabi Muhammad SAW untuk mendakwainya, umat yang didakwai oleh Nabi. Sedangkan umat ijabah adalah umat yang mengikuti Nabi, menjawab, menerima dakwah Nabi, kemudian mengikuti Nabi. Itu umat ijabah, kaum muslimin, kaum mukminin. Umat ijabah adalah kaum muslimin. Fa ummatud da'wah, kata beliau hafizallah, maka adanya umat dakwah itu fi qaulihi, ditunjukkan dalam firman Allah, wallahu yad'u ila daris salam, dan Allah menyeru menuju negeri kedamaian, yaitu surga, menuju Islam. Jadi seruan Allah itu umum untuk semua orang, supaya mereka semuanya masuk ke dalam agama Allah. Jadi tidak ada yang ketinggalan, semuanya diseru, semuanya diperintahkan, semua diajak untuk masuk ke dalam Islam, untuk menuju surga Allah. Wallahu yad'u ay yad'u kulla ahadin, fahudhifal maf'ul liifadatil umum. Yad'u kulla ahadin. Wallahu yad'u, yad'u siapa? Allah menyeru siapa? Kulla ahadin, setiap orang. Allah menyeru setiap ahad, setiap siapapun gitu ya, yang mukallaf. Setiap ahad itu bisa orang, bisa jin, pokoknya ahad. Menyeru setiap siapapun, menyeru setiap siapapun. Tapi kulla ahadin ini tidak disebutkan, fahudhifa al-maf'ul, maf'ul bihinya dihilangkan, di sini tidak disebutkan. Wallahu yad'u kulla ahadin, tidak disebutkan seperti itu. Kenapa maf'ulnya? Bahasa Indonesianya apa sih maf'ul? Apa namanya? Objek ya, objek. Ya, objeknya tidak disebutkan di sini. Menyeru siapa? Enggak disebutkan siapanya. Kenapa? Li'ifadatil umum, supaya berfungsi, supaya memberikan pengertian umum, supaya memberikan pengertian umum. Ifadah memberikan faedah, yang memberikan pengertian umum. Jadi dengan tidak disebutkan maf'ulnya, objeknya, maka pengertiannya umum, siapa saja. Allah menyeru siapa saja. Kalau misalnya diganti wallahu yad'un nas, kan jadi manusia saja. Jadi manusia saja. Tapi ketika wallahu yad'u, umum, siapa saja, semuanya yang masuk ke dalam sebutan makhluk mukallaf yang diberi tugas kewajiban.
atau dibebani kewajiban-kewajiban syar'i, bukan kewajiban yang tidak syar'i. Karena ada kewajiban yang syar'i, ada kewajiban yang tidak syar'i. Bisa kan bedanya kan? Kewajiban syar'i ya sholat itu kewajiban syar'i. Tapi kewajiban yang tidak syar'i yang pasti yang bersifat takdir. Sifatnya takdir itu kewajiban yang tidak syar'i. Artinya mau tidak mau dia harus begitu. Wajib, nggak bisa ditolak. Kalau kewajiban syar'i bisa ditolak, antum bisa nolak kewajiban syar'i, tapi ada konsekuensinya. Jangan menolak kewajiban apapun. Ketika kita tidak bisa menolak ketetapan takdir Allah, maka mestinya kita tidak boleh menolak ketetapan syariat Allah. Ketetapan takdirnya nggak bisa kita tolak. Syariatnya mestinya nggak boleh kita tolak. Tapi disitulah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji kita untuk mengetahui apakah kita mukmin atau tidak mukmin, diuji dengan ketetapan-ketetapan syariat Allah. Kalau kita mengikuti ketetapan syariat Allah, berarti kita orang yang bijaksana, orang yang cerdas, orang yang pintar. Tapi kalau tidak, maka orang itu adalah orang yang bodoh, yang tidak cerdas. Jadi umat dakwah terdapat pada firman Allah, wallahu yad'u ila daris salam, masuk mereka ke dalam umat yang didakwahi. Wa ummatul ijabah, sedangkan adanya umat yang menerima dakwah, fi qaulihi, terdapat pada firman Allah, wa yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, dan Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, ila siratin, menuju sirat, jalan yang lurus. Kata Syekh Abdul Muhsin hafizahullah, fa innal ladzina hadahumullah ila siratil mustaqim humul ladzina istajabu li da'watihi sallallahu alaihi wasallam, humul ladzina istajabu li da'watihi sallallahu alaihi wasallam wa dakhalu fi dinihil hanif, wa dakhalu fi dinihi al hanif. Maka sesungguhnya alladzina hadahumullah, orang-orang yang Allah berikan hidayah kepada mereka, ila siratil mustaqim, menuju jalan yang lurus, hum, mereka adalah alladzina, orang-orang yang istajabu, menyambut, menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka dakhalu, masuk, fi dinihil hanif, mereka masuk ke dalam agamanya yang lurus. Jadi orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah orang-orang yang disebut sebagai ummah ijabah, umat yang menerima dakwah Nabi SAW. Mereka masuk ke dalam agamanya yang lurus ini. Fakanu minal muslimin, maka mereka menjadi golongannya orang-orang yang muslim. Fakanu minal muslimin, mereka masuk ke dalam golongannya orang-orang yang muslim. Jadi tidak semua orang mendapatkan hidayah, taufik. Hanya orang-orang yang dipilih dan dikehendaki saja yang mendapatkan taufik dari Allah. Kalau kita sekarang bisa ngaji, kita bisa memperdalam agama Allah, dan kita setelah memperdalam agama Allah, kita menjalankannya rajin, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, bagi perempuan menutup auratnya yang rapat, menjaga kehormatannya, laki-laki juga menjaga kehormatannya, menjalankan ketentuan-ketentuan tauhid, dan selalu membersihkan dirinya dari kemusyrikan-kemusyrikan, dari kemungkaran-kemungkaran, dari kemunafikan-kemunafikan, dari kemaksiatan-kemaksiatan. Lah itulah yang mendapatkan taufik dari Allah. Ketika kita mendapatkan itu,
itu adalah nikmat yang sangat besar yang harus kita syukuri. Gak boleh kita tidak bersyukur, harus bersyukur. Dan gak boleh kita mengatakan kalau bukan saya yang Islam ini orang-orang siapa yang akan menyembahmu ya Allah. Gak boleh sombong seperti itu ya. Qul la tamunnu alai islamakum. Jangan kamu ngungkit-ngungkit keislaman kamu kepada Allah. Allah yang memberikan taufik kepadamu menjadi Islam. Jadi kita bersyukur kepada Allah, bukan kita malah membanggakan diri di hadapan Allah. Kan kamu disembah karena kami Muslim. Coba kalau saya tidak dakwah, orang-orang itu akan menjadi kafir, orang itu tidak akan menyembah Allah. Loh, dakwah, kita bisa berdakwah itu karunia dari Allah, anugerah dari Allah yang harus kita syukuri. Hidayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, punya ilmu lebih, dan ilmu lebih itu anugerah dari Allah, kita syukuri. Kemudian kita berikan ilmu itu kepada orang lain, kita tidak pelit untuk memberikannya. Itu anugerah yang lain dari Allah yang harus kita syukuri. Jadi syukur di atas syukur terus. Hidup kita penuh dengan rasa syukur kepada Allah, harus kita penuhi dengan rasa syukur kepada Allah. Sebab kalau tidak bersyukur, khawatir dicabut nikmat itu. Walhamdulillah. Kalau sampai dicabut nikmat Islam, kan kufur. Walhamdulillah, na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai itu terjadi. Musibah dalam agama itu adalah musibah yang paling besar, yang tidak ingin seorang pun mengalaminya. Jadi harus banyak bersyukur dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, istighfar. Wa husulul hidayati li ummatil ujabah, husulul hidayati li ummatil ijabati innama huwa bi fadlillahi wa taufiqih. Diperolehnya hidayah bagi umat ijabah, kita sebut umat ijabah saja ya, karena tadi sudah kita ketahui maknanya. Diperolehnya hidayah bagi umat ijabah innama, tidak lain kecuali hanyalah karena karunia Allah. Tidak lain itu merupakan karunia Allah dan taufik Allah. Jadi kita mendapatkan hidayah, kita menjadi umat ijabah. Dan umat ijabah itu tingkatannya banyak, tidak satu tingkatan. Umat ijabah itu ada yang zalimun li nafsihi, seperti disebutkan dalam surat Fatir. Umat ijabah itu ada yang zalim kepada dirinya sendiri, banyak melakukan kemaksiatan, kadang-kadang kewajiban ditinggalkan. Itu zalimun li nafsihi. Bukan orang kafir mereka, umat ijabah, tapi zalim li nafsihi. Yang kedua muqtasid. Yang kedua orang yang ekonomis dalam menjalankan perintah, menjalankan kewajiban-kewajiban saja, meninggalkan yang haram-haram saja. Tapi kepada hal-hal yang sunnah-sunnah kurang perhatian. Ini muqtasid. Yang ketiga sabiqun bil khairat, orang yang selalu berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang bukan saja melaksanakan kewajiban, tapi juga melaksanakan hal-hal yang disunnahkan untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan kurang dalam melaksanakan kewajiban. Mereka bukan saja meninggalkan perkara-perkara yang haram, tapi juga meninggalkan hal-hal yang tidak layak untuk dilakukan, untuk menutupi kemungkinan-kemungkinan dia masih melakukan pelanggaran terhadap yang haram. Itu sabiqun bil khairat. Itu umat ijabah peringkat yang tertinggi. Di kalangan mereka pun tidak sama peringkatnya. Jadi manusia tidak sama, tidak satu derajat. Manusia itu tidak satu derajat, karena daya tangkapnya berbeda, situasi dan kondisinya berbeda, latar belakangnya berbeda, kesempatan berbeda, akhirnya melahirkan manusia-manusia yang juga tingkatannya berbeda-beda. Tapi semuanya adalah muslim.
Kalau zalimun li nafsihi, yaitu harus banyak diingatkan untuk minimal menjadi muqtasid, orang yang selalu menjaga kewajiban dan meninggalkan perkara yang diharamkan, kemudian ditingkatkan menjadi sabiqun bil khairat, orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Itulah ummah ijabah, dan ketika mendapatkan hidayah dari Allah itu adalah fadl, karunia dari Allah. Itu adalah taufik yang harus kita syukuri. Makanya ada Ibnu Taimiyah yang Masya Allah luar biasa keilmuannya, semua cabang ilmu dikuasai, seakan-akan hanya ilmu itu saja yang dikuasai. Ketika berbicara tafsir, kayaknya Ibnu Taimiyah itu yang dikuasai hanya ilmu tafsir saja. Ketika berbicara tentang tentang firqah umat, seakan-akan Ibnu Taimiyah yang dikuasai hanya itu saja. Ketika berbicara tentang hadis, seakan-akan ilmunya Ibnu Taimiyah takhasusnya, spesifikasinya hanya di itu saja. Itu adalah fadlullah yuktihi mayyasha, karunia Allah yang diberikan kepada siapa saja di antara hambanya yang dikehendaki. Tidak semua orang mendapatkan seperti itu. Tapi boleh kita berusaha untuk menjadi orang-orang yang walaupun tidak menjadi Ibnu Taimiyah, ya paling tidak menjadi orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan-kebaikan. Kewajiban kita dan hak kita untuk berusaha seperti itu, mengejar taufik dan hidayah dari Allah, mencari fadl dari Allah, itu adalah usaha yang wajib kita lakukan, gak boleh menyerah. Wa hadhil hidayatu ila siratil mustaqim taufiqun minallah liman hadahum. Hidayah menuju jalan yang lurus ini adalah taufik dari Allah bagi orang yang Allah beri hidayah. Bagi orang yang Allah beri hidayah. Jadi ini taufik dari Allah bagi orang yang Allah beri hidayah. Wala yamliku hadhil hidayata illallah subhanahu. Tidak ada yang memiliki hidayah ini kecuali Allah. Artinya tidak ada yang bisa punya kekuasaan terhadap hidayah taufik ini kecuali Allah. Siapapun tidak bisa. Hatta Nabi Muhammad SAW gak punya kemampuan untuk memberikan taufik kepada siapapun. Gak ada. Apalagi kita ini yang harus kita pahami. Yang harus dan perlu kita pahami, tidak ada yang bisa menguasai hidayah taufik kecuali Allah. Kita tidak punya wewenang sama sekali. Jangan kita, Nabi Muhammad, malaikat tidak bisa memberikan seseorang hidayah taufik. Jadi malaikat mengislamkan orang nggak bisa, Nabi Muhammad mengislamkan orang nggak bisa. Yang menjadikan orang Islam adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bisanya hanya memberikan petunjuk dalam arti menunjukkan ini salah, ini benar, ini loh yang salah, ini loh, ini yang benar seperti ini, yang ini salah, jangan lewat sini, lewat yang sini. Itu bisanya kita hanya itu saja, menyampaikan ayat, menyampaikan hadis, dan penafsirannya. Kalau kita punya ilmu tentang itu, penafsirannya yang dijelaskan oleh para ulama seperti apa, hanya itu. Maka kita jangan nggak boleh serakah. Gak boleh serakah. Bukan wewenang kita mau kita kuasai. Akhirnya kita nabrak-nabrak kemana-mana. Nabrak-nabrak hal-hal yang di luar ketentuan. Ini kalau nggak gini kita nggak bisa mengislamkan dia, harus begini. Ya. Ini komunitas motorah. Kita nggak bisa dakwah kecuali kita harus masuk ke dalamnya. Oh, nanti ini grup pemusik ini nggak bisa masuk dakwah kecuali kita harus ikut grup musik itu. Loh, memang begitu caranya Nabi berdakwah. Urusan hidayah urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tetap sebagai dai tidak pernah tidak masuk ke dalam grup
itu kalau masuk komunitas saja lah atas dasar seneng gitu, bukan diembel-embeli untuk dakwah. Tapi hati-hati, karena kalau sudah masuk dalam komunitas itu pasti ada yang fasik, ada yang tidak beragama Islam, ada yang ini, dan kita harus mengikuti aturan di situ, disiplin di situ. Kira-kira begitu enggak? Di situ al-wala wal bara dipertaruhkan. Di situ. Akhirnya kita secara tidak sadar termakan oleh paham liberal. Kita sholat, kita masih menyuarakan tauhid, tapi ketika harus mengikuti disiplin itu ya mau nggak mau, secara tidak disadari kita sudah menjerumuskan diri kita ke dalam hal-hal yang besar atau kecil, hal-hal yang mengorbankan al-wala wal bara. Itu harus diperhatikan. Kalau bikin komunitas sesama muslim, kalau soal sunnah, tapi jangan diembel-embeli untuk dakwah, karena dakwah itu ada tata caranya sendiri. Ya hobi-hobi lah katakan, tapi hati-hati jangan sampai akidah kita terkorbankan, terus wala-wal barok kita terkorbankan, yang lain-lain yang harus harus kita pegang, kita korbankan, jangan. Jadi hidayah taufik itu milik Allah, kekuasaan Allah, kewenangan Allah, tidak ada seorang pun yang bisa. Sehingga dalam rangka untuk supaya orang mendapatkan taufik, akhirnya kita nabrak-nabrak kesana kemari. Jangan. Lakukan saja apa yang menjadi kewajiban kita, yang kita tahu. Yang tidak kita tahu nggak usah kita lakukan. Yang tahu saja. Yang belum tahu kita pelajari supaya kita jadi tahu. Kalau kesimpulan tahu kita nggak boleh, ya sudah, jangan kita lakukan, jangan kita teruskan. Kalau kita pelajari kemudian kesimpulannya boleh, ya lakukan, nggak apa-apa. Tapi kalau kesimpulannya nggak boleh, jangan teruskan. Jadi sesuai dengan apa yang kita tahu saja. Itu dakwah. Kama qala Allah azza wa jalla. Ini yang menunjukkan tentang hidayah itu milik Allah saja. Taufik itu hanya milik Allah saja. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Surat Al-Qasas. Al-Qasas itu surat nomor 28 kalau nggak salah. Surat nomor 28 ayat 56. Ayat 56. Innaka, kata Allah kepada Nabi, sesungguhnya engkau hai Muhammad, la tahdi, tidak akan bisa memberikan hidayah, man ahbabta, kepada orang yang engkau cintai, walakinallah, akan tapi Allah yahdi, yang memberikan petunjuk kepada man yasha, orang yang dia kehendaki. Makanya walaupun Abu Thalib itu selalu membela Nabi dan membela dakwah Nabi, tapi Nabi tidak pernah bisa memberikan hidayah taufik kepada Abu Thalib, pamannya sendiri yang sangat dicintai oleh Nabi. Sampai di akhir hayatnya, hayat Abu Thalib, Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, wahai ammi, katakanlah, ucapkan kalimat la ilaha illallah, satu kalimat yang dengan apabila engkau mengucapkannya, dengan itu aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk membelamu. Tapi kana akhiru kalamihi huwa ala billati Abdul Muttalib. Akhir perkataan Abu Thalib bukan la ilaha illallah, tapi tetap berpegang pada agamanya Abdul Muttalib, agama kufur, menyembah berhala. Bahkan dalam riwayat Abu Thalib mengatakan, andai kata aku mengatakannya itu untuk untuk melegakan hatinya Muhammad saja. Dia gengsi kalau misalnya meninggal mengucapkan la ilaha illallah, nanti apa kata
kaumnya. Padahal membela Nabi itu tidak pakai hitung-hitung, Abu Thalib. Karena apa? Hidayah taufik tidak di tangan Nabi Muhammad SAW. Nabi Nuh juga begitu. Wa nada Nuhun ibnahu wa kana fi ma'zilin ya bunayya kam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Nuh, wahai anakku. Anaknya waktu itu kana fi ma'zilin, di tempat yang terpisah dengan Nuh. Diseru dengan suaranya yang keras. Irkam ma'ana, naik ke kapal ini bersama kami, yang dibuat oleh Nabi Nuh. Wala takum ma'al kafirin, jangan bersama dengan orang-orang yang kafir. Tapi apa jawabannya? Qala sa'awi ilal jabali. Qala sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma'. Anaknya menjawab, saya akan berlindung di gunung itu, yang akan melindungiku dari banjir ini, dari air bah ini. Kata Nuh, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Pada hari ini tidak ada yang bisa melindungi dari ketentuan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Hari ini tidak ada yang bisa melindungi dari ketetapan Allah kecuali yang dirahmati oleh Allah. Wa hala bainahumal mawju wa kana minal mughraqin. Kemudian dihalangi antara Nuh dengan putranya, dengan anaknya, dengan satu gelombang yang besar, dan dia termasuk yang tenggelam. Orang kafir. Kurang apa Nabi Nuh alaihissalam? Tapi beliau tidak punya kewenangan untuk memberikan taufik. Dan contoh ini banyak. Nabi Nuh, Nabi Lut, dan yang lainnya. Nabi kita Muhammad SAW. Khusus Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Ini hidayah taufik. Taufik itu hanya di tangan Allah. Kita jangan merebut apa yang bukan kewenangan kita untuk kita ambil menjadi hak kita. Nggak mungkin, nggak akan bisa. Wa amma hidayatud dalalah wal irsyad, adapun hidayah yang bentuknya adalah memberikan petunjuk, memberitahu, wal irsyad dan bimbingan, menunjuki ini jalan yang benar, ini jalan yang salah. Kalau ke Surabaya ke sana lewat tol seperti ini, kalau tidak lewat tol lewatnya ini. Itu dalalah namanya. Hidayah dalalah. Al-irsyad juga sama. Faqad athbatahallahu li nabiyhi sallallahu. Maka sesungguhnya Allah telah menetapkan hidayah dalalah ini, kepada nabinya sallallahu. Di dalam firman-Nya surat Asy-Syura ayat 52. Asy-Syura ayat 52. Surat nomor 43. Ya, Asy-Syura kalau nggak salah 43. Ayat 52. Kata Allah, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sesungguhnya engkau, hai Muhammad, sungguh-sungguh. Innaka, ini kan taukid ya. Sesungguhnya, ditegaskan lagi dengan lam taukid, la tahdi, benar-benar sungguh-sungguh engkau memberikan petunjuk menuju jalan yang lurus. Loh, di atas dikatakan innaka la tahdi, engkau tidak memberi petunjuk. Di sini sungguh-sungguh. Orang yang tidak paham akan menganggap ini pertentangan, padahal bukan. Yang pertama taufik, yang kedua memberitahu. Hidayah yang bentuknya pemberitahuan, ini yang benar, ini salah. Nah, Nabi punya wewenang ini, dan setiap ahli ilmu, orang yang berilmu agama itu punya wewenang untuk memberikan hidayah yang nomor 2 ini, hidayatud dalalah wal irsyad. Tapi juga tidak sembarangan orang. Kalau kita tidak punya ilmunya, nggak punya hak kita untuk memberikan hidayah dalalah. Nanti malah sesat orang yang kita
kasih tahu, oh iya bener loh, tahu-tahu salah, ya, karena kacamata kita kacamata yang belum sempurna dalam memahami masalah agama ini. Kayaknya sih ini ayat-ayatnya benar mengatakan begini, loh, tapi kan ada ayat itu punya makna tersendiri yang kadang-kadang kita tidak memahaminya. Jadi harus belajar dulu ketika kita menafsirkan ayat, kecuali ayat itu tafsirnya adalah tafsir yang pasti bisa difahami oleh semua orang. Karena Al-Quran itu ada ayat-ayat yang semua orang bisa memahaminya, ada ayat-ayat yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya. Ayat muhkamat semua orang atau mayoritas orang itu bisa memahaminya, tapi ayat mutasyabihat hanya ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang pemahaman ilmunya itu mendalam, baru dia memahami ayat-ayat yang mutasyabihat. Contohnya ini tadi, innaka la tahdi dengan ayat wa innaka la tahdi, seakan-akan bertentangan. Padahal yang pertama itu adalah hidayat taufik, yang kedua adalah hidayatu ad-dalalah. Ay tadullu wa turshidu, artinya kamu memberikan petunjuk dan kamu memberikan bimbingan, menunjukkan. Masih ada waktu ya? Masih banyak yang kita bahas ini. Untuk nomor 2 saja kita masih ada beberapa yang kita bahas, belum nanti yang nomor sifat yang nomor 3. Ini baru sifat yang nomor 2. Baik, kita masih ada waktu ya, insyaallah ya. Berapa menit? 15 menit. Jadi tadi adalah dalil umum bahwa dakwah Nabi SAW itu mencakup 2 golongan jin dan manusia sampai akhir zaman. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan, wa min adillati syumuri da'watihi SAW linnasi jami'an, wa min adillati syumuli da'watihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam linnasi jami'an, dan di antara dalil mencakupnya syumul, mencakupnya dakwah Nabi SAW, mencakupnya dakwah Nabi SAW terhadap manusia semuanya, di antara dalilnya qaulullahi azza wa jalla, adalah firman Allah azza wa jalla. Kalau tadi umum pakai ahad lagi, jangan-jangan ahad ada orang yang memahami itu jin saja itu. Kemudian ahad itu maksudnya manusia saja. Nah, di sini dipertegas dengan bahwa dakwah Nabi mencakup semua manusia. Dalam firman Allah surat Al-A'raf ayat 158. Al-A'raf 158. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaikum jami'a. Katakanlah hai Muhammad kepada manusia, ya ayyuhan nas. Khitabnya, kalimat ini ditujukan kepada manusia. Nas, siapa saja yang namanya manusia. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya tanpa kecuali. Tanpa kecuali, semenjak Nabi diutus sampai akhir zaman, yang bernama manusia masuk dalam seruan, dalam maksud ayat ini. Saya adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya. Gak ada yang boleh menganggap saya bukan Rasul Allah. Saya adalah Rasul Allah untuk kalian semuanya, yang kalian harus ikuti ajaran saya di dakwah yang mencakup semua manusia. Ini ayat. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, juga sabda Nabi SAW. Di samping ayat di atas juga sabda Nabi SAW. Walladzi nafsi biyadihi. Kalau dalam lafaz Imam Muslim, walladzi nafsu Muhammadin, walladzi nafsu Muhammadin. La, jadi nggak apa-apa kalau yang bisa dibetulkan.
Tapi umum kalau ulama mengatakan walladzi nafsi biyadihi, maknanya sama. Walladzi nafsi biyadihi. Tapi kalau di lafaz Imam Muslim walladzi nafsu, pendek, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu walam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Rawahu Muslim fi sahihihi. Nanti bisa dilihat dalam Sahih Muslim. Kata Nabi SAW, walladhi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya. Ini sumpah. Nabi Muhammad bersumpah dengan nama Allah. Tidak mendengar tentang aku, la yasma'u bi, tidak mendengar tentang aku, ahadun, siapapun, min hadhil ummati, dari umat ini, siapapun di antara umat ini, Yahudiyun, baik dia Yahudi, wala nasraniyun, maupun Nasrani, summa yamut, kemudian dia mati, walam yu'min, sedangkan dia tidak beriman, billadzi, dengan agama yang aku diutus dengannya. Sedangkan dia tidak beriman dengan agama yang aku diutus untuk membawanya, illa, kecuali, kana min ashabin nar, dia pasti termasuk penghuni neraka. Siapapun orangnya, baik Yahudi, Nasrani dari umat ini, umat setelah Nabi Muhammad diutus, mendengar tentang aku, kemudian dia mati dan tidak mengimani agamaku ini, kecuali pasti dia termasuk penghuni neraka. Jadi siapapun yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW di antara umat manusia ini, Yahudi atau Nasrani, kecuali kalau dia mati dan tidak beriman, kecuali dia pasti masuk neraka. Gak diragukan lagi. Ini hadis Nabi Muhammad SAW yang bersabda. Gak bisa dibantah dan gak boleh dibantah. Jadi Nabi yang mengatakan demikian. Gak boleh orang ragu. Kemungkinan orang itu Nasrani, ahli ibadah, meninggalkan dunia dengan seluruh isinya cuma ibadah saja, dengan Nasraninya sampai mati neraka. Gak bisa dibantah dengan hadis ini. Ini juga hadis yang menunjukkan bahwa dakwah Nabi mencakup untuk seluruh manusia. Wa misdaqu dzalika fi kitabillah, yang mencocoki itu ada di dalam kitab Allah. Artinya yang membenarkan hadis ini, yang mencocoki hadis ini ada di dalam kitab Allah. Kama jaa an Sa'id bin Jubair rahimahullah, sebagaimana telah datang riwayat dari Sa'id bin Jubair rahimahullah, fi qaulillahi azza wa jalla, ketika membahas tentang firman Allah azza wa jalla, wa may yakfur bihi minal ahzabi fannaru mau'iduh, dan barang siapa yang kufur kepadanya di antara golongan-golongan manusia, maka nerakalah yang menjadi tempat yang dijanjikannya. Neraka yang menjadi tempat yang dijanjikannya. Dari Sa'id bin Jubair ketika menafsirkan ayat ini, semua orang akan masuk neraka kalau tidak beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi. Jadi ayat ini cocok dengan hadis tadi. Dzakarahu anhu Ibnu Katsir. Jadi menyebutkan tentang hal ini, tentang apa yang dibawa oleh Sa'id bin Jubair tentang ayat ini dari Ibnu Jubair. Siapa yang menyebutkannya? Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya
hadhil ayah min surati Hud. Ketik di dalam tafsirnya tentang ayat ini di dalam surat Hud ayat 17. Surat Hud ayat 17. Jadi surat Hud ayat 17 ini isinya persis dengan yang dimaksudkan oleh Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim tadi. Sampai di sini dulu. Jadi baru tentang mencakupnya dakwah Nabi kepada seluruh manusia, belum berbicara tentang mencakupnya dakwah Nabi untuk seluruh jin. Nanti kita bahas insya Allah pada kesempatan yang lain. Al-Qamar September ya. Dan tanya jawab atau cukup? Cukup. Baik, kita sudahi dulu. Kalau ada tanya jawab bulan depan insya Allah. Dicatat saja. Ilmu itu kan nggak akan hilang. Masih ingat yang dulu belum paham apa, kecuali nanti di tengah perjalanan kemudian jadi paham. Alhamdulillah. Wabihi wa ni'mat. Sampai di sini dulu. Nas'alullah an yuwaffiqana wa iyyakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.